Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Penagihan pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Ahmad Amrin menyampaikan, potensi manipulasi dan penggelapan pajak yang dilakukan pengusaha restoran terbilang cukup besar dari yang seharusnya dibayarkan. Wajib pajak yang seharusnya membayar 10% dari total omset tidak menyetorkan pajak yang dipungut dari masyarakat sesuai potensi pajak yang sebenarnya. Dan sebagian besar tindakan memanipulasi tersebut justru kerap ditemukan di restoran-restoran skala besar, di mana pengunjungnya banyak, namun setorannya sangat minim. Dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan pada pengusaha restoran dalam menyetorkan pajak sesuai potensi sebenarnya itu, pihaknya pun memutuskan untuk melakukan pengawasan guna melakukan uji kelayakan omset dengan menetapkan sebanyak 6 restoran sebagai sasaran dari kegiatan pengawasan tersebut. Dari hasil pengawasan yang mereka lakukan itu, kecurigaan akan adanya praktek manipulasi pajak oleh pengusaha restoran mulai terbukti. Berdasarkan data di lapangan, omset restoran tersebut rata-rata mencapai 28 hingga 35 juta per hari, sehingga dalam satu bulan omsetnya mencapai ratusan juta rupiah. Sehingga jika dihitung, jumlah pajak yang harus disetor ke kas daerah bisa mencapai puluhan juta rupiah. Namun karena dimanipulasi, pajak yang disetorkan hanya berkisar 5-6 juta per bulan. Mereka ini rata-rata setoran itu kan 5-6 juta per bulan. Berarti itu kan omset 5-60 juta. Iya. Ini ternyata setelah penungguan atau KKU ini dilaksanakan, luar biasa omset ini. Sebagai contoh, salah satu objek yang kita tunggu itu, contoh lah yang di Ngomong itu ya, itu omset hariannya bisa mencapai antara 29 sampai 35 juta sehari. Dalam kondisi mahasiswa libur. Sementara setorannya dia itu bulanan, setorannya dia itu 5-6 juta kisarannya. Berarti kan kebocoran kita ini 90%. Di tempat yang sama, Kepala Bidang P4D Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Rian Adrian menyampaikan, dalam upaya mencegah terjadinya kebocoran pendapatan, maka sudah saatnya pemerintah Kota Mataram akan bertindak tegas terhadap setiap pengusaha yang tidak patuh memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pihaknya mengancam akan menindak tegas pengusaha yang terbukti melakukan manipulasi pajak dengan memberikan sanksi pencabutan izin. Maka akan ada sanksi denda yang berlaku itu 2% per bulan. Jadi nantinya kalau hal tersebut sudah sanksi denda 2% per bulan dan tidak dilaporkan, itu yang kita proses tadi disampaikan oleh Pak Amrin dengan titik akhirnya yang kita harapkan dan kemungkinan terburuknya itu ya tadi masalah pencabutan izin tadi. Itu yang kita sedang penindakan lah, mekanisme yang sedang kita siapkan ke depannya. Untuk diketahui pada tahun 2022 ini, target penerimaan yang bersumber dari sektor pajak restoran ditetapkan sebesar 24 miliar rupiah. Dan hingga akhir bulan Juli ini, realisasinya sudah mencapai 17 miliar rupiah lebih, atau 73% dari total target. Melihat realisasi yang telah dicapai, serta potensi yang ada, pemerintah Kota Mataram pun berencana akan menaikkan target pajak restoran pada perubahan APBD tahun ini menjadi sebesar 31 miliar rupiah. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram.